Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Masya Allah, luar biasa. Bertemu lagi dengan ustazah dalam pembelajaran kita selanjutnya, menyambung pembelajaran kita pekan kemarin. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Yang belum, yang masih bersiap-siap, sambil saya tunggu dan lengkapi dulu dengan perlengkapan tulis kalian. Yang sudah bersiap, ayo kita mulai bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran berikut ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah hari ini ustazah akan menyambung pembelajaran berikutnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Ustazah harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini, maka kalian mampu menentukan hasil operasi penjumlahan pecahan. Kemudian juga mampu menentukan hasil pengurangan pecahan. Dan lebih penting lagi, maka kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu adalah beberapa hal yang ustazah harapkan kalian mampu capai setelah melihat video pembelajaran hari ini. Insyaallah kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, jika pada penjumlahan dan pengurangan pecahan memiliki penyebut yang sama, maka cukup lakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan pembilangnya saja. Masih ingat apa itu pembilang dan penyebut? Iya, pembilang adalah angka yang di atas, sedangkan menyebut adalah angka yang di bawah. Karena bentuk pecahan itu adalah A per B atau A per D atau yang lainnya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat langsung kita lakukan jika penyebutnya sama. Contoh di sini A per D ditambah B per D ditambah C per D. Karena penyebutnya sudah sama yaitu D, maka sama dengan A ditambah B ditambah C per D. Langsung saja nak, tidak perlu menyamakan penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Itu adalah aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika penjumlahan dan pengurangan pecahan memiliki penyebut yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menyamakan penyebutnya. Setelah sama penyebutnya, barulah kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan pecahan tersebut. Lalu, bagaimana cara kita menyamakan dan menyamakan penyebutnya? Maka caranya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Sekali lagi, bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Dengan cara menyamakan KPK tersebut. Menyamakan dengan dicari KPK dari beberapa penyebut yang ada di pecahan tersebut. Ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sekali lagi ada dua nak ya. Jika penyebutnya sama, maka bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Jika penyebutnya berbeda, maka penyebut dapat disamakan dengan mencari KPK-nya. Mencari KPK-nya nak ya. Oke. Contoh, jika pecahan berpenyebut sama. 5 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 1 per 2. Maka penyelesaiannya menjadi 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 1 per 2 menjadi 9 per 2. 9 per 2 kita dapat jadikan pecahan campuran menjadi 4 1 per 2. Kita jadikan pecahan desimal menjadi 4,5. Kita jadikan persen menjadi 450%. Ingat sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Berbagai bentuk pecahan, insya Allah. Itu adalah penjumlahan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut
sama. Insya Allah. Kita lanjut kembali dengan bagaimana jika penyebutnya berbeda. Contoh, penjumlahan pecahan berpenyebut beda. 5/7 ditambah 2/3 ditambah 1/7. Kita cari KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Ingat, KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Sehingga kita cari penyebut tersebut agar menjadi 21. Maka 7 supaya menjadi 21 kita kali dengan 3. Maka 5 pun harus kita kali dengan 3. 3 untuk menjadi 21 kita kali dengan 7. Maka 2 pun akan kita kalikan dengan 7. 7 tadi dikali 3 maka 1 dikalikan dengan 3. Lalu kita kalikan 5 kali 3 15, 2 kali 7 14, 1 kali 3 3. Kita tambahkan 15 ditambah 14 ditambah 3 sama dengan 32/21. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita buat menjadi pecahan campuran menjadi 1/11/21. Oke. Jadi hasilnya dari 5/7 ditambah 2/3 ditambah 1/7 adalah 32/21 atau 1/11/21. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan kembali. Oke, ini adalah penjumlahan dengan penyebut berbeda. Yang selanjutnya adalah pengurangan dengan penyebut sama. Sama nak ya, seperti tadi. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita dapat mengurangkannya. Pembilangnya saja. Menjadi 9/4 dikurang 5/4 dikurang 1/4 menjadi 9 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 3/4. Karena 3/4 merupakan bentuk paling sederhana, maka tidak bisa kita sederhanakan lagi sehingga hasilnya adalah sama dengan 3/4. Ini adalah pengurangan pecahan berpenyebut sama. Sama seperti ketika kita melakukan penjumlahan yang berpenyebut sama. Ya nak ya. Oke, kita lanjutkan dengan pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Tetap sama caranya dengan penjumlahan tadi. Penyelesaiannya adalah dengan mencari KPK dari 4, 6, dan 9. Kenapa? Karena penyebutnya adalah 4, 6, dan 9. KPK-nya adalah 36. Maka kita akan membuat penyebut tersebut menjadi 36. 9 kita kali 4 agar menjadi 36, maka menjadi 7 pun kita kali dengan 4. 4 kita kali dengan 9, maka 1 pun dikali dengan 9. 6 kita kali 6, maka 1 pun dikali dengan 6. 7 kali 4 sama dengan 28, 1 kali 9 sama dengan 9, 1 kali 6 sama dengan 6. Sama dengan 28 dikurang 9 dikurang 6, sama dengan 13/6. Karena bentuk pembilangnya lebih kecil dan tidak merupakan bilangan prima, tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya menjadi 13/36. Sama nak ya caranya? Seperti kita melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Selanjutnya, bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran? Kalau tadi itu adalah pecahan biasa, maka sekarang kita contoh dengan pecahan yang campuran. Dengan teknik yang sama, kita bisa menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan campuran. Tetapi terlebih dahulu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 1 2/7 ditambah 2/3. 1 2/7 ditambah 2/3.
Ini kita jumlahkan dulu pecahannya, ya nak ya. 1/2/7 ditambah 2/3, kita cari KPK-nya 21, menjadi 2 dikali 3, 6, 2 dikali 7, 14. 6 ditambah 14, 20/1. Sama dengan, nah itu nak, bilangan 1 yang di atas, maka harusnya ditambahkan. Maka jawabannya menjadi 1 20/21. Lihat, jadi ada kesalahan di situ, kesalahan penulisan, yaitu angka 1 di bilangan campuran di atas itu saya belum menulisnya. Jadi jawabannya adalah 1 20/21. Lihat ya, jawabannya 1 20/21. Dari mana angka 1? Angka 1 itu kita peroleh dari 1 2/7. Jadi 1 yang di atas belum kita jumlahkan. Maka kita tambahkan di hasil akhirnya menjadi 1 20/21. Kemudian selanjutnya pengurangan pecahan campuran sama. Nah, bentuknya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan biasa? 1 kali 6 ditambah 5. Dikalikan ke bawah ditambah ke atas. 1 kali 6 ditambah 5. 6 ditambah 5, 11 menjadi 11/6. Sama dengan 2/3. Jadi 11/6 dikurang 2/3. KPK-nya kita ubah menjadi 6. Karena sudah berpenyebut 6 tetap 11 dikali 1, 3 untuk menjadikan 6 dikali 2, maka 2 dikali 2. 11 kali 1 11, 2 kali 2 4. 11 dikurang 4 sama dengan 7, 7/6. Karena bilangnya lebih besar, maka kita buat menjadi pecahan campuran menjadi 1/6. Jadi ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi caranya kita bisa ubah dulu menjadi pecahan biasa, atau kita simpan dulu bentuk bilangan bulatnya, baru nanti ditambahkan di hasil akhirnya. Lihat, ada 2 cara nak ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya apalagi nih? Oke, bagaimana? Paham nak? Insya Allah nak ya. Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Bagaimana kita penjumlahan dan pengurangan desimal? Nah, contoh, ini bentuknya adalah masalah atau yang membutuhkan penerapan kalian atau kegiatan yang biasa terjadi sehari-hari di kehidupan kita. Ibu membutuhkan kedelai untuk membuat tempe 4,25 kg. Susu kedelai 2,75 kg. Dan kerupuk kedelai 1,25 kg. Berapakah berat kedelai yang dibutuhkan? Maka, bagaimana kita cara menjumlahkannya? Kita tinggal jumlahkan, karena berapakah berat kedelai maka kita jumlahkan. 4,25 ditambah 2,75 ditambah 1,25 sama dengan 8,25. Jadi, kedelai yang dibutuhkan ibu adalah 8,25. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara penjumlahan bersusun. Jadi kita susun ke bawah penjumlahan pecahan desimal ini, dan dengan syarat komanya harus sama. Ingat, komanya harus sejajar. Ketika koma sudah sejajar, maka kita dapat melakukan penjumlahan sama seperti penjumlahan pada umumnya. Itu dia bagaimana cara kita menyelesaikan pecahan desimal. Nah, untuk pengurangannya sama. Lihat, contoh yang kedua, Sarah memiliki 7,25 meter pita. 2,15 meter akan diberikan kepada Sinta. 1,20 meter akan dibuat hiasan tas. Berapakah sisa? Ingat sisa. Kalau sisa berarti kita mencari sisanya. Jadi setelah itu harus kita kurangkan. Jadi kita harus memahami kata kuncinya. Jika sisa, maka itu pengurangan. Jika seluruhnya, maka itulah jumlah. Karena sisa, maka kita kurangkan. 7,25 dikurang 2,15 dikurang 1,20. Menjadi 7,25 dikurang 3,35 sama dengan 3,9.
meter. Jadi sisa pita yang Sarah adalah 3,9 meter. Caranya bagaimana? Caranya sama, Nak. Kita buat pengurangan bersusun dengan koma yang sejajar. Harus sejajar, itu syaratnya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, komanya harus sejajar. Itu kata kuncinya, Nak, ya. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk persen. Bentuk persen. Contoh, hasil dari 93% ditambah 7/25. Bagaimana caranya? Maka kita akan menyamakan penyebutnya atau membuat semuanya menjadi ke bentuk persen. 93% sudah pas bentuk persen, maka kita tetap biarkan. 7/25 kita buat menjadi per 100, maka 25 kita kali 4. Ketika 25 dikali 4, maka 7 pun kita kali 4. 7 kali 4, 28. 25 kali 4 adalah 100. Sama dengan 28%. Kemudian kita jumlahkan 93% ditambah 28%. Maka hasilnya menjadi 121%. Itu adalah penjumlahan dalam bentuk persen. Bagaimana dengan bentuk pengurangan? Tetap sama, Nak. Kita ubah dulu dalam bentuk persen, baru kita kurangkan. 93% dikurang 28% sama dengan 65%. Ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk persen. Kita ubah dulu ke bentuk persen semua, Nak, ya. Baru kita kurangkan atau kita jumlahkan. Itu caranya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh, perpustakaan keliling mendapatkan sumbangan buku dari seorang donatur. Sebanyak 45% dari jumlah buku yang disumbangkan adalah buku cerita. 0,25 bagian buku tersebut tentang biografi, dan sisanya buku pelajaran. Berapa bagian buku yang disumbangkan yang termasuk buku pelajaran? Ingat, perpustakaan keliling sumbangannya itu adalah 40% dari jumlah buku. Jadi sebanyak 40% dari jumlah buku yang disumbangkan adalah buku cerita. 0,25% buku biografi, dan sisanya buku pelajaran. Yang ditanyakan berapa banyak buku pelajarannya? Nah, kita cari ini opsinya, Nak, ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, ini kita cara menyelesaikannya. Kita ketahui bahwa total bagian buku yang disumbangkan adalah satu bagian. Dari satu bagian itu ada 45% adalah buku cerita. Kemudian 0,25 bagian buku biografi. Yang ditanya adalah buku pelajaran. Maka caranya buku pelajaran sama dengan satu bagian total buku yang disumbangkan dikurang dengan 45% dikurang dengan 0,25. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita ubah semua menjadi per 100 atau bentuk persen. 1 dikurang 45 per 100 dikurang 25 per 100. 1 kita ubah menjadi 100 kurang 45 dikurang 25. 100 dikurang 70 sama dengan 30 per 100 sama dengan 3 per 10. Bagaimana bisa menjadi 3 per 10? Kita sederhanakan dengan cara membagi 10. 30 kita bagi 10 sama dengan 3, 100 dibagi 10 kita bagi sama dengan 10. Jadi, buku pelajaran yang disumbangkan oleh donatur berjumlah 3 per 10 bagian. Ingat, sekali lagi kata kuncinya adalah jika tidak diketahui berapa banyak buku yang disumbangkan, maka kita buat menjadi satu bagian utuh. Baru kita kurangkan dengan yang ada di soalnya. Ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan. Insyaallah ini soal yang kedua. Ini permasalahan yang kedua. Dia bentuknya penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bentuk pecahan desimal dan pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Ayah membeli seutas tali 7,5 meter. Kemudian membeli lagi
3/4 meter. Tali tersebut digunakan untuk membuat jemuran 6/1/2 meter. Sisa tali yang dimiliki ayah adalah, nah, ketika kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, nak, maka kita harus memahami kata kunci di dalam soal. Ini berupa soal absen atau pilihan ganda. Ini contoh jawaban, ini adalah pilihan jawabannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ingat, jika ayah membeli seutas tali, maka ayah itu mempunyai 7,5 meter tali. Kemudian membeli. Jika membeli, itu artinya maka kita jumlahkan. Itu kata kuncinya, nak. Membeli lagi berarti dijumlahkan. Sedangkan jika digunakan, maka itu artinya dikurang. Jadi cara penyelesaiannya kita harus paham kata kunci dari soal tersebut. Nah ya, maka tali yang dibeli ayah adalah 7,5. Kemudian membeli lagi 3/4 atau 0,75. Untuk jemuran 6/1/2. Yang ditanyakan sisa. Jadi jika sisa itu artinya dikurang. Tapi karena ayah punya tali sendiri dan punya persediaan, maka kita jumlahkan dulu tali yang dimiliki ayah dengan ayah yang membeli lagi. Tapi sebelumnya untuk lebih mudah kita ubah semua ke bentuk desimal. Jadi sisa tali yang dimiliki ayah adalah 7,5 meter adalah tali yang pertama kali dibeli. Kemudian 0 ditambah 0,75 meter itu adalah tali yang dibeli kedua oleh ayah. Kemudian dikurangkan 6,5. Kenapa dikurangkan? Karena digunakan untuk membuat jemuran. Sama dengan 8,25 dikurang 6,5. Sama dengan 1,75 meter. Jadi sisa tali jemuran adalah 1,75 meter. Jadi kata kuncinya, nak, ada di membeli lagi dan digunakan. Jika membeli lagi artinya ditambah, digunakan berarti dikurang. Insyaallah, nak, ya. Ini adalah pemahaman kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan atau ada kaitannya dengan pecahan desimal atau pecahan biasa atau pecahan campuran, dan di situ diselesaikan dengan menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan. Insyaallah ya, nak, ya. Hari ini cukup banyak, cukup padat materi yang bisa Ustazah sampaikan karena materinya agak banyak. Jadi Ustazah harapkan kalian mendengarkan diulang kembali penjelasan Ustazah, didengarkan lagi video ini, dan dicoba-coba, dicoret-coret contoh yang sudah diberikan agar paham. Gitu. Jadi dipahami dulu materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ini. Insyaallah pekan ke depan Ustazah akan memberikan latihan soal lagi karena hari ini cukup banyak materinya. Jadi Ustazah harapkan kalian mempelajari dulu ya. Jika tidak paham maka bisa mengkontak Ustazah atau WA Ustazah, dan Ustazah juga menunggu bagi kalian semua yang belum mengumpulkan tugas pekan kemarin, nak, ya. Oke, Ustazah tunggu kerja keras kalian untuk mengerjakan tugas yang kemarin. Insya Allah pekan ini Ustazah tidak ada tugas, tapi Ustazah harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar matematika ya. Karena sekali lagi, matematika itu bukan hal yang menakutkan jika kita membuatnya menjadi hal yang menyenangkan. Terima kasih atas semua waktu yang kalian berikan untuk melihat video pembelajaran ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ucapkan kita sama-sama akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, jaga kesehatan, berperilaku hidup sehat, tetap menjaga sosial